Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizky Ayuning Tias. Nomor peserta 2016-996 39483, program PPG dalam Jabatan Angkatan 2 Universitas Pakuan Pendidikan Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua anak-anak. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Siapa tadi yang hadir? Ini Ibu lihat hanya berapa ya yang hadir si Arya mana ya? Ada yang tahu informasi Arya? Ada yang tahu? Ini Arya kemana? Ada yang tanya nggak Aryanya kemana? Aryanya ini sakit, berharap nanti Arya bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Kita berharap Arya akan segera sembuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas silakan pimpin doa agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu persilakan. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama dan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gabriel. Baik anak-anak, di grup anak-anak kan Ibu sudah membagikan link Google Form untuk absen. Nah, coba anak-anak lihat dulu ya, di sini Ibu akan share screen kan. Nah, di sini kan baru 2 nih yang respon, mungkin baru 2. Nanti anak-anak coba untuk absen lagi ya, supaya ada informasi bahwa anak-anak hadir pada hari ini. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah lihat, ini mungkin pada hari ini ada beberapa teman-temanmu yang tidak sempat hadir, mungkin ada kendala jaringan di tempat mereka, atau mungkin kehabisan kuota, atau jaringannya tidak ada. Tetapi Ibu berharap anak-anak yang hadir hari ini tetap semangat belajar ya, walaupun di masa pandemi kita pada saat sekarang ini, Ibu berharap minat belajar anak-anak jangan sampai turun. Karena apa? Karena pendidikan ini sangat penting ya anak-anak ya. Nah, Ibu berharap tetap jaga semangat belajar anak-anak dimanapun anak-anak berada. Tidak hanya sama pelajaran Ibu, tetapi juga dengan pelajaran Bapak Ibu guru lainnya. Oke anak-anak, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Ini kira-kira masih semangat belajar apa enggak nih? Oke. Coba regangkan dulu tangan anak-anak. Kayak begini dulu, begini. Coba bentar ya, Ibu tampilkan semuanya. Nah, coba begini dulu. Bukan ini ya, bukan amin tabah loh ya. Kita mau senam jari-jari supaya anak-anak konsentrasi. Oke, gini dulu anak-anak. Nah, coba kalau yang ini, jari jempolnya ini, bisa nggak? Bisa kan? Supaya anak-anak ini. Nah, kemudian yang ini bisa nggak? Linking, bisa. Yang ini bisa? Yang jari tengah bisa? Yang jari manis bisa apa enggak? Kalau punya kalian bisa? Siapa yang tidak bisa? Bisa semuanya. Oke. Kemudian Ibu minta lagi, kalau ada yang bisa begini enggak? Yang kayak gini tadi. Cepat-cepat. Oke, bagus anak-anak. Ternyata bisa semua ya. Brainnya anak-anak, otak kanan kiri otak. Ada beberapa yang tidak bisa loh anak-anak ya. Jadi tetap semangat ya anak-anak ya. Ini kita akan memulai lagi pembelajaran kita. Anak-anak sudah disiapkan belum buku-bukunya, kemudian materinya, pulpennya, sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, mana? Ibu mau coba lihat mana? Tunjukkan pulpennya mana, bukunya mana? Oh iya, Tia sudah ada. Berarti Tia sudah siap. Yang lainnya? Oke, sambil disiapkan ya anak-anak ya. Oh ini, si Onisela juga sudah ada. Oke, baik, ternyata anak-anak sudah siap untuk belajar. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan mereview kegiatan pembelajaran yang sudah berlalu minggu lalu. Nah, di sini siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu anak-anak? Tentang apa?
Tentang virus, Bu. Tentang virus. Oke, bagus Onisela. Tentang virus ada lagi yang lain pemahaman yang didapat tentang pelajaran minggu lalu? Tentang penemu virus dan peranan virus, Bu. Oke, bagus Tia, good job. Ada lagi anak-anak? Struktur virus, Bu. Struktur virus, benar sekali. Kalau kaitannya dengan pandemi saat hari ini, kira-kira yang virus apa sih namanya yang terjadi pada saat sekarang ini anak-anak? Virus corona. Corona. Ternyata anak-anak masih mengingat pembelajaran kita yang minggu lalu. Good job ya untuk anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak ini akan Ibu tampilkan. Coba nanti anak-anak lihat di tampilan layarnya masing-masing, Ibu akan tampilkan share screen. Nah, anak-anak, ini sudah ada di layar tampilan HP anak-anak atau laptop anak-anak. Nah, menurut anak-anak, di layar tampilan yang ada di sini, yang gambar yang ini nih, yang ada tanda panah yang Ibu tunjuk ini gambar apa anak-anak? Yang warna biru ini. Menurut Gambar anak-anak? virus. Virus, Bu. Virus. Oke. Yang ini anak-anak, yang gambar sebelahnya apa? Bakteri. Bakteri. Kalau ini virus apa anak-anak? Corona. Corona. Betul sekali, ini adalah jenis virus corona. Jadi anak-anak sudah memahami ya bentuk yang pada gambar ini. Yang pertama ini adalah bentuk gambar virus, oke. Nah, yang kedua ini adalah salah satu bentuk gambar dari bakteri. Good job ya anak-anak ya. Nah, apakah di antara anak-anak ada yang suka jajan, misalkan mungkin jajan di sekolah atau beli pentolan atau beli bakso? Ada yang pernah? Pernah, Bu. Nah, kemudian sering Nabila. Ada nggak anak-anak kalau beli jajan di luar, kemudian tiba-tiba anak-anak tuh sakit perut? Ada pernah mengalami? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya. Oke, nah dari hal yang sudah anak sampaikan, Ibu akan mengkaitkan tadi siapa yang jawab tadi ya? Sebentar Ibu stop screen dulu ya. Nah, Ibu stop screen dulu. Tadi siapa yang jawab ya? Yohana kak tadi yang jawab. Ayo nak, jangan malu-malu nak. Ya, soalnya Ibu juga pernah kayak gitu anak-anak. Ibu pernah jajan sembarangan. Tiba-tiba Ibu sakit perut. Ibu juga pernah. Oke, nah dari hal yang sudah anak sampaikan tadi, sehingga materi pembelajaran kita ada kaitannya dengan yang namanya bakteri anak-anak. Nah, anak-anak, sehingga pembelajaran pada hari ini ada 4 indikator. Yang pertama, anak-anak juga bisa lihat pada layar tampilan ya. Yang pertama, indikator pencapaian kita adalah yang pertama untuk memahami pengertian bakteri. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi ciri-ciri umum dari bakteri. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan struktur morfologi bakteri. Kemudian yang keempat adalah membedakan macam-macam struktur morfologi bakteri. Nah, anak-anak, sekarang kan sudah ada di layar tampilan anak-anak bahwa ini ada gambar, ada video. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan video ini dan kemudian akan mengkaitkan pentingnya pencapaian kompetensi kita pada hari ini. Coba anak-anak simak ya. Nah, ternyata anak-anak dari mempelajari materi bakteri ini, ternyata seseorang bisa dalam artian menemukan atau menjadi seorang penemuan. Kenapa? Nah, tadi yang ditampilan Ibu beri tadi itu kan adalah penemu dari liserin. Anak-anak pernah pakai liserin? Pernah, Bu. Profesor tadilah yang menemukan dari pembuatan liserin tadi atau untuk cara pencegahan bau mulut pada mulut manusia. Nah, inilah anak-anak pentingnya kita untuk mempelajari kompetensi ini adalah dasar-dasarnya ya anak-anak. Siapa tahu nanti di antara anak-anak ada yang ingin menjadi seorang penemuan. Nah, anak-anak, setelah sudah Ibu menyampaikan pentingnya pencapaian kompetensi pembelajaran pada hari ini, sehingga Ibu akan melanjutkan lagi cara belajar kita. Yang pertama itu ada 6 fase, Ibu jelaskan dulu. Ada 6 fase dalam pembelajaran kita. Yang pertama nanti ketika Ibu akan sudah selesai menjelaskan materi, Ibu
ibu dan anak-anak akan masuk pada fase pertama. Nah, fase pertama ini adalah ketika ibu akan memperkenalkan permasalahan kepada anak-anak, karena metode yang ibu gunakan pada hari ini adalah pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajarannya problem based learning. Artinya ibu akan memberikan atau orientasikan anak-anak terhadap sebuah permasalahan. Nah, itu yang fase pertamanya. Nah, setelah ibu akan memberikan kalian sebuah orientasi terhadap masalah, selanjutnya juga ibu akan mengorganisir anak-anak. Ibu akan membagikan anak-anak yang hadir pada hari ini di dalam beberapa kelompok. Nah, di dalam beberapa kelompok tersebut nanti akan ibu berikan sebuah lembar kerja peserta didik atau yang namanya LKPD. Selanjutnya setelah itu anak-anak boleh berdiskusi nanti ya, boleh nanti kita berdiskusi bersama-sama. Nanti ibu akan membimbing anak-anak di dalam kegiatan berdiskusi tersebut. Nah, kemudian setelah berdiskusi masuk lagi kepada fase keempat. Nah, setelah anak-anak berdiskusi, di situ nanti anak-anak akan mengembangkan hal-hal yang sudah anak-anak buat tadi dengan bersama teman-teman satu grupnya, satu kelompoknya. Setelah dikembangkan, kemudian nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil karyanya bersama teman-temanmu, dan di dalam setelah presentasi itu nanti anak-anak nanti silahkan untuk saling tanya jawab ya, saling tanya jawab bersama teman-temanmu. Nah, setelah itu, setelah selesai bertanya jawab dengan teman-teman, kemudian nanti ke langkah kelima atau fase kelima, kita bersama-sama akan menganalisis dan mengevaluasi semua proses pembelajaran yang anak-anak telah lakukan. Nah, yang terakhir, kemudian kita akan mereview dan memberi kesimpulan terkait pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, oke anak-anak, itu ya tahapan-tahapan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, anak-anak, tadi seperti yang Ibu bilang, anak-anak akan melakukan pretest sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut. Di sini di forum chat, Ibu akan memberikan link pretestnya. Nah, apakah sudah ada di tampilan pretest soal Google Form-nya di chat? Sudah. Oke. Nah, anak-anak nanti kerjakan, waktunya 10 menit anak-anak akan mengerjakan. Oke ya anak-anak ya? Nah, anak-anak, setelah Ibu sudah mengecek hasil pretestnya anak-anak di Google Form yang link yang sudah Ibu bagikan, ternyata anak-anak masih ada beberapa yang belum tuntas ya. Yang artiannya bukan berarti tidak bisa, tetapi mungkin untuk pemahamannya terkait materi yang akan kita pelajari hari ini mungkin belum mencapai, sehingga melalui pembelajaran hari ini kan Ibu sudah bisa menggali nih sejauh mana pemahaman anak-anak terkait materi pemahaman anak-anak terkait materi bakteri ini, sehingga nanti kita akan mempelajarinya ya anak-anak ya. Nah, oke anak-anak, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini kan tadi ada 4 indikator pembelajaran. Nah, yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan pengertian bakteri. Nah, bakteri ini adalah berasal dari kata Latin atau bakterium. Nah, sebelum Ibu lanjut, anak-anak ini harus ibaratnya harus terbiasa dengan bahasa Latin ya anak-anak ya, karena ini juga sangat penunjang sekali untuk pembelajaran biologi. Nah, kemudian Ibu lanjutkan, jamaknya adalah bakteria. Pengertiannya adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata sendiri. Bisa dilihat hanya menggunakan dengan mikroskop. Bakteri itu ada beberapa pengertian dari yang diberikan oleh para ilmuwan. Nah, di sini sudah ada di tampilan. Di sini Ibu ada sebutkan 3 penemuan yang menyatakan pengertian bakteri. Coba Ibu ingin dengar dulu suaranya siapa? Anita Pasha. Coba sebutkan, bacakan saja ya nak ya. Ini yang pertama untuk yang pengertian bakteri. Coba yang ini. Bakteri didefinisikan sebagai mikroorganisme bersel satu yang hidup secara mandiri ataupun menjadi parasit pada organisme lainnya. Oke, bagus sekali Anita Pasha. Ini adalah menurut pengertian dari William C. Seal. Nah, diingat ya,
Yang tadi Anita Pasha sebutkan tadi, pengertian dari yang menyebutkan adalah William Cecil. Nah, ini yang pertama ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan masuk pada ciri-ciri bakteri. Nah, bakteri ini adalah organisme multiseluler ya anak-anak ya. Kemudian dia bersifat prokariota atau tidak memiliki membran. Nah, selanjutnya tidak memiliki klorofil. Kemudian ukurannya itu sangat kecil sekali, 0,1 sampai 2 mikron adalah ukuran yang sangat terkecil. Kemudian bentuk tubuhnya sangat beraneka ragam anak-anak. Nanti kita akan mempelajarinya ya. Kemudian hidup bebas dan parasit dan hidup di lingkungan yang ekstrim. Kemudian memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Nah, ini adalah ciri-ciri umum pada bakteri tersebut ya. Nah, anak-anak ingat, jangan sampai lupa nanti pada akhir pembelajaran Ibu akan menanyakan anak-anak ciri-cirinya apa saja di situ. Nah, oke, selanjutnya. Nah, kita masuk pada struktur bakteri. Nah, bakteri ini kan dia memiliki bakteri ini kan adalah termasuk dari sel hewan. Anak-anak sudah tahu nggak di pelajaran SMP dahulu pernah mempelajari sel hewan dan sel tumbuhan? Nah, kalau sel tumbuhan itu dia identiknya dengan warna apa anak-anak? Hijau, mungkin. Oke, betul sekali. Hijau. Siapa ini yang jawab ya nak ya? Salsa, Bu. Salsa. Tadi apa Salsa? Ulangin lagi Salsa. Kalau sel tumbuhan memiliki dinding sel, kalau sel hewan tidak memiliki dinding sel. Iya. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh yang sudah disebutkan oleh Salsabila. Bagus ya anak. Bagus ya. Nah, ini Ibu menggali informasi kalian juga nih. Kalau sel hewan dia tidak memiliki kloroplast. Kalau sel tumbuhan dia memiliki kloroplast untuk melakukan fotosintesis. Nah, tadi kan ada yang jawab berwarna hijau ya. Nah, itu adalah salah satu yang membuat dia hijau itu adalah karena adanya kloroplast anak-anak. Nah, itu. Nah, sekarang Ibu lanjut lagi. Di sini kan anak-anak lihat ya. Di sini adalah struktur dari bakteri itu sendiri. Nah, yang pertama di sini Ibu akan jelaskan. Kalau pada bakteri dia memiliki flagellum. Nah, atau flagella anak-anak ya. Nah, kemudian selain dia memiliki flagellum, ini adalah fungsinya untuk sebagai alat gerak dari bakteri tersebut. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan dari awal tadi, struktur-struktur dari bakteri tersebut ternyata bakteri tersebut dibagi lagi, ada struktur dasarnya. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan struktur dasar dari bakteri. Kenapa? Lagi yang memberi pendapatnya selain Tia? Sel, Bu. Siapa yang menjawab tadi? Yohana. Oke, Yohana apa Yohana? Sel. Sel, oke, masuk si Yohana. Oke, boleh ya. Kemudian ada lagi Jaringan sel. struktur dasar yang pertama. Kemudian Ibu lanjutkan struktur tambahan. Nah, kalau pada bakteri tadi ada struktur dasar. Kemudian yang kedua adalah struktur tambahan. Apa saja sih? Nah, struktur tambahannya ini yang pertama adalah kapsul. Kapsul. Struktur tambahan ini artiannya adalah struktur bagian yang luar, ya. Oke, bisa dipahami dulu sampai sini anak-anak? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, materi yang terakhir, macam-macam bentuk bakteri. Oke, nah kita lihat di sini. Yang pertama ada kokus, adalah bentuk-bentuk dari bakteri. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Oke, masih semangat nggak ini? Masih semangat nggak ini? Oke, Masih, Bu. masih nggak? Semangat, Bu. Semangat. Kalau semangat, ayo renggangkan lagi tanganmu. Ayo gerak-gerak supaya tidak capek. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, dari penjelasan Ibu mengenai materi bakteri, sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, oh Yohana, ayo Yohana, yuk silakan Yohana. Nggak ada, Bu. Oh nggak ada.
berarti penjelasan Ibu dari pengertian, kemudian dari strukturnya tadi, kemudian dari bentuknya, berarti anak-anak sudah memahami ya? Sudah, Bu. Oke, nah kalau anak-anak sudah memahami, sekarang Ibu sendiri yang akan bertanya kepada anak-anak deh kalau begitu. Oke, yang pertama, Ibu mau coba menguji kemampuan anak-anak dulu. Tia. Oke, di sini. Oke, Tia. Ibu akan menguji lagi kemampuannya ya sebelum melanjutkan pembelajaran langkah selanjutnya. Kalau menurut Tia, bentuk-bentuk bakteri itu apa saja macam-macamnya? Ada kokus, spiral, sama basil. Oke, benar sekali Tia. Good job ya anak-anak ya. Oke, berarti memang benar nih anak-anak tadi nggak ada yang mau nanya, sekalinya memang sudah memahami materi Ibu. Bagus ya. Nah, selanjutnya berarti kita akan masuk pada fase orientasi anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menampilkan tayangan video. Tayangan video anak-anak coba simak dulu ya. Anak-anak, apakah ada sudah pada layar tampilan anak-anak? Ada, Bu. Ya. Nah, sekarang di sini Ibu akan menampilkan tayangan video sebelum anak-anak akan mengerjakan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Nah, coba anak-anak simak dulu video ini ya. Ini Ibu akan putar. Oke anak-anak, tadi sudah melihat di tampilan ya, bahwa menurut anak-anak tadi itu dari tampilan yang sudah Ibu tampilkan ada dua objek, sikat gigi yang baru sama sikat gigi yang sikat gigi yang bekas. Nah, menurut pemikiran anak-anak, apa yang ada di pikiran anak-anak ketika melihat kedua sampel tadi? Menurut anak-anak gimana? Sikat gigi yang baru nggak ada kumannya, kalau sikat gigi yang lama banyak kumannya, Bu. Ada yang berat-berat. Oke, benar, berarti Tia memperhatikan ya. Good job Tia. Ya, memang benar ya anak-anak ya. Dari sikat gigi yang bekas itu ternyata banyak sekali bakteri di dalamnya kalau dilihat melalui mikroskop. Nah, sedangkan kalau sikat gigi yang sikat gigi yang baru, ternyata itu tidak ada sama sekali kumannya. Selanjutnya, Ibu sudah tadi menampilkan tayangan video. Sekarang Ibu akan menampilkan lagi untuk pengerjaan LKPD. Nah, di dalam LKPD tadi itu, ini sebentar Ibu akan tampilkan share screen lagi anak-anak ya. Nah, anak-anak, dari tayangan video yang sudah Ibu tampilkan tadi, sehingga tujuannya adalah untuk anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik, di mana nanti setelah ini Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Nah, nanti di sini anak-anak tujuannya adalah sebelumnya Ibu akan membacakan petunjuknya dulu ya. Nah, di sini anak-anak baca dan cermati terlebih dahulu LKPD yang telah diberikan. Kemudian ikuti setiap petunjuk-petunjuk yang ada pada LKPD dan boleh nanti gunakan alat tulis, HP, kemudian laptop anak-anak dalam pengerjaan LKPD ini. Nah, nanti bersama-sama dengan teman-teman sekelompok anak-anak nanti akan berdiskusi melalui WhatsApp group. Kemudian nanti Ibu akan membimbing anak-anak, atau nanti boleh ada kalau misalkan ada yang mau kurang memahami dari materi yang sudah Ibu berikan, nanti boleh juga chat melalui Zoom ini ya, chat di Zoom ini saja. Nah, nanti kalau misalkan sudah anak-anak ya, atau kalau misalkan sudah memahami semuanya juga itu lebih bagus ya anak-anak ya. Nanti di situ semua akan Ibu nilai semua pengerjaan anak-anak.
Nah, dalam durasi untuk mengerjakan LKPD ini, durasinya adalah 30 menit. Nah, setelah selesai, baru nanti anak-anak kembali lagi di Zoom. Kemudian anak-anak akan mempresentasikan hasil lembar kerja anak-anak tersebut. Nah, oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada dan sudah paham, sekarang di sini Ibu akan membagikan anak-anak ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, anak-anak, untuk tahap selanjutnya, di sini Ibu akan membagikan anak-anak ke dalam kelompok. Nah, kelompok yang pertama, karena di sini ada Yohana dan si Salsabila gabung satu ini ya, gabung satu room. Tapi ini ya, ada masker nggak di situ, Yohana sama Salsa? Enggak ya? Iya, seharusnya pakai masker itu. Nanti dipakai ya, sambil ya. Nah, ya. Salsa pakai, oke, supaya ini juga tetap jaga jarak Yohana sama Salsa. Nah, selanjutnya untuk kelompok pertama di sini Ibu pilih kelompoknya si Salsa sama Yohana, kemudian ada Gabriel. Ya, Bu. Belum dapat kelompok ya, Nak ya? Ya, Bu. Oke, Gabriel masuk kelompok 1 nanti ya, kelompoknya si si Yohana sama si Salsabila dan teman-temannya ya. Tadi sudah ya. Nah, Ibu bagikan linknya untuk LKPD ya anak-anak. Kalau anak-anak yang sudah mendownload materi, filenya itu di link yang sebelumnya yang ada Ibu kirim di ini WhatsApp group pasti sudah ada. Tapi di sini Ibu bagikan lagi kembali. Oke anak-anak, silahkan anak-anak mengerjakan lembar kerja tersebut. Oke. Silakan anak-anak live. Oke anak-anak, di sini Ibu sudah melihat anak-anak sudah kembali lagi join pada aplikasi. Nah, tahapan selanjutnya kita akan masuk pada fase keempat, yaitu anak-anak akan mendiskusikan atau mempresentasikan hasil temuannya atau hasil diskusinya bersama teman-teman. Ibu akan mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Ibu persilahkan kelompok 1, Yohana dan Salsabila dan teman-temannya ya. Siapa yang ingin mempresentasikan, Nak? Salsa, Bu. Oke, silakan Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Yohana, Gabriel, Emilu, dan saya sendiri Salsabila. Apa nama jenis bakteri yang terdapat pada sikat gigi? Jawabannya Streptococcus mutans. 2. Dari informasi yang dilihat, gambarkan jenis bakteri Streptococcus mutans. Dan di sana sudah terdapat gambarnya, yaitu berbentuk bulat-bulat yang bergandengan dan berwarna ungu. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu minta untuk kelompok kedua. Ibu persilakan kelompok kedua, Anita Pasha. Anita Pasha bisa share screen? Enggak, Bu. Nggak bisa, oke. Di sini Ibu bantu lagi ya, tampilan share screen-nya. Dari artikel di atas bahwa Streptococcus mutans dapat menimbulkan infeksi gigi dan infeksi pernapasan. Bagaimana cara hidup bakteri tersebut pada gigi? Menyimpulkan hasil temuan bersama rekan-rekan. Nah, kelompok 1 silahkan menyampaikan hal apa sih yang dari yang sudah kelompok 1 dapat tadi menurut kelompok 1 itu hal apa saja? Silakan. Menurut kesimpulan kami, bakteri yang menyerang sikat gigi itu namanya Streptococcus mutans. Streptococcus mutans itu ya tadi. Streptococcus mutans. Ya, itu yang ada pada sikat gigi bekas ya, sikat gigi yang dipakai. Oke, bagus untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 silakan. Menurut kelompok kami, ternyata bakteri Streptococcus mutans dapat menginfeksi gigi dan lainnya. Oke, itu tadi menurut Anita ya. Kelompok kedua yang lainnya ada yang mau menambahkan lagi selain Anita?
bisa menginfeksi sistem pernapasan juga, Bu. Oke, benar sekali Hapsari. Oke, itu ya yang kelompok 2 ya, bagus, good job. Nah, kelompok 3 selanjutnya apa yang sudah diambil dari hasil diskusi bersama temannya tadi? Silakan kelompok 3. Bahwa bakteri memiliki banyak bentuk, salah satunya yaitu bentuk kokus, bacillus, dan spiral. Oke, itu ya. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin untuk kelompok 3 yang belum berbicara? Nah, anak-anak, dari antar per kelompok, ada dulu yang ingin ditanyakan kepada kelompok. Misalkan kelompok lain bertanya ke kelompok lain, Ibu persilahkan siapa yang mau bertanya. Ibu buka sesi tanya jawabnya. Saya, Bu. Oke, silakan Gabriel, ingin bertanya pada kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Oke, lanjut Gabriel. Pertanyaannya, bakteri yang tumbuh subur pada luka tusukan yang dalam umumnya adalah jenis bakteri. Oke, kelompok 3 sudah menyimak pertanyaan dari kelompok 1? Sudah. Atau mau ditampung dulu atau langsung jawab kelompok 3? Langsung jawab aja, Bu. Oke, Salsabil, silakan langsung dijawab. Penyakit tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani dan menyerang saraf. Hal ini dapat mengganggu fungsi kerja saraf yang terinfeksi bakteri. Mampu hidup di luar tubuh manusia dengan menjadi spora dan bertahan lama pada benda-benda yang berkarat dan kurang terjaga kebersihannya. Oke, good job. Salsabil udah menjawab. Nah, kelompok 1, Gabriel tadi yang bertanya, bagaimana Gabriel tanggapanmu? Apakah sudah memahami? Sudah, Bu. Oke, sudah. Good job ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, tadi dari semua diskusi anak-anak, hal-hal apa sih ini Ibu mau memverifikasi dulu langkah-langkah yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu berikan? Apakah sudah sesuai? Oke, sudah sesuai ya. Ada kendala nggak dalam mengerjakannya anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kemudian referensi dari mana saja sih anak-anak dapat tadi? Apakah ada mencari referensi dari luar lagi? Dari mana saja? Internet, Bu. Internet. Oke, bagus Gabriel. Kemudian ada lagi dari mana saja? Buku, Bu. Buku. Oke, ada lagi? Sama materi yang Ibu kasih kemarin-kemarin. Oke, good job. Ada yang buka ini mencari referensi dari YouTube? Ada, Bu. Ada. Oke, bagus ya anak-anak. Ternyata anak-anak ini Ibu lihat berarti sangat gerakannya cepat sekali untuk mencari referensi-referensi. Nah, bagus sekali ya anak-anak. Harapan Ibu juga begitu. Apa maksudnya dalam artian untuk membuka wawasan anak-anak tidak hanya mencari dari satu sumber saja, tapi carilah dari berbagai sumber. Oke, good job. Nah, anak-anak, ini kita sudah pada fase ke-6 atau kita sudah sebentar lagi akan mereview dan mengevaluasi semua kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, dari penjelasan Ibu, kemudian dari anak-anak sudah menyampaikan hasil diskusinya, menurut anak-anak apa sih yang sudah didapat dari pelajaran hari ini anak-anak? Apa yang sudah anak-anak dapat? Silakan. Kalau menurut saya, Yohana, silakan. kita bisa mengetahui tentang pengertian bakteri, struktur bakteri, sama macam-macam bentuk bakteri, dan lain-lain. Dan lain-lain. Oke, good job Yohana. Ada lagi yang lain anak-anak yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait sudah materi yang sudah didapat hari ini. Silakan. Kita jadi tahu ciri-ciri bakteri dan morfologi bakteri. Oke, ciri-ciri bakteri dan morfologi bakteri. Good job Putri. Oke, ada lagi yang lain anak-anak? Nah, anak-anak, ya memang benar ya anak-anak ya. Pelajaran materi bakteri ini sangat Ibu katakan itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Terutama adalah dalam mempelajari untuk bagaimana sih, ini salah satu contohnya ya, anak-anak pernah sakit gigi apa enggak?
Pernah, Bu. Pernah kan? Nah, ibu pun juga pernah anak-anak. Ternyata ya, yang menyebabkan terjadinya sakit gigi itu adalah namanya bakteri. Penyebabnya adalah bakteri atau kuman-kuman. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi yang sudah anak-anak lakukan dari 3 kelompok ini, sebenarnya ibu bingung untuk memberikan penghargaan karena kelompok-kelompok ini nih sudah sangat hebat-hebat semua dalam mempresentasikan dan jawabannya juga sudah bagus-bagus semua. Jadi untuk apresiasinya atau pemberi penghargaan kepada kelompok ini semuanya sudah sangat good. Beri tepuk tangan dulu untuk ketiga kelompok ini karena sudah mempresentasikan. Oke, good job anak-anak. Nanti untuk materi berikutnya juga harus seperti itu ya anak-anak ya. Anak-anak, sekarang ibu akan memberi penguatan kepada anak-anak. Mungkin di sini ibu pilih dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, aku mau bertanya Tia. Nah, dari pelajaran kita tadi Tia, menurut Tia itu pengertian bakteri apa sih Tia? Bakteri adalah mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Bakteri juga mikroorganisme yang memiliki sel kembang. Oke, good job Tia. Oke anak-anak, ibu lanjut ya. Kita pada tahap pembelajaran selanjutnya adalah anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, di sini ibu akan memberikan link Google yang ada pada chat Zoom ini ya anak-anak ya. Nah, di sini sudah ibu berikan. Sudah ada masuk anak-anak? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang anak-anak silakan mengerjakan. Waktunya 30 menit anak-anak mengerjakan. Nah, nanti setelah selesai, jangan keluar dari Zoom ini ya, langsung saja dikerjakan ya anak-anak ya, supaya mempersingkat waktu. Oke anak-anak, paham anak-anak? Oke, paham anak-anak? Oke, sip. Silakan dikerjakan anak-anak. Nah, anak-anak, tadi ibu sudah melihat hasil jawaban evaluasi yang sudah anak-anak kerjakan. Ternyata anak-anak kelas 1 IPA ini good job semua. Ternyata anak-anak ini sudah paham sekali apa pelajaran yang sudah ibu lakukan, ibu sampaikan kepada anak-anak pada hari ini. Good job anak-anak ya. Dari semua pelajaran yang kita lakukan pada hari ini, mulai dari awal sampai akhir, kira-kira ada kelebihan dan kelemahan dalam kegiatan kita nggak? Menurut anak-anak ada nggak? Kendala jaringan, iya benar ya, kendala jaringan. Ada kelebihan nggak dari pembelajaran kita hari ini yang sudah kita lakukan? Ada Bu, Apa Yohana? kelebihannya kita jadi tahu apa bakteri yang ada pada sikat gigi. Sekarang kita masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu di mana ibu akan membimbing anak-anak untuk apa sih nanti rencana anak-anak ke depannya atau rencana tindak lanjut anak-anak yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apa yang akan anak-anak lakukan? Silakan. Mengganti sikat gigi 1 kali sebulan. Akhir pembelajaran. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sudah cukup sampai hari ini ya. Tetapi ibu ingatkan sekali lagi untuk materi kita selanjutnya masih mengenai bakteri. Nah, sudah di akhir pembelajaran bahwa anak-anak terus jaga kesehatannya di masa pandemi saat seperti ini, terutama di saat pandemi seperti saat ini masih sangat banyak penambahan pasien COVID-19. Nah, harapan ibu tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, dan tetap selalu terutama mencuci tangan atau langsung mandi ketika anak-anak sudah selesai beraktivitas atau keluar dari ruangan. Nah, itu ya anak-anak ya yang bisa ibu sampaikan kepada anak-anak. Dan jangan lupa yang paling utama adalah tetap semangat belajar. Oke anak-anak? Oke ya, tetap semangat belajar. Karena penentunya adalah kalian semua. Oke, anak-anak, beri tepuk tangan dulu. Aplaus untuk kita semua karena pembelajaran kita sudah pada tahap akhirnya. Oke, kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta ketua kelas silakan pimpin dalam doa. Silakan Gabriel. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama dan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Gabriel. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Bye semuanya.